Kaulah Rabbi, cahaya ilahi. Wahai Allah Rabbi, jaga guru kami. Kamilah pendosa yang harapkan cinta. Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kajian kita yang ke-66 masih dalam bab As-Sama'un al-Kadhibi Naf'iyatul Jamaah. Orang-orang yang senang mendengarkan kata-kata bohong dan memproduksinya, memproduksi kata-kata bohong, men-sharingnya, itu orang-orang itu, entah itu di politik atau di situasi apapun, semuanya adalah dilarang oleh agama. Wa idza kana dinuna al-hanifu qad dhamma al-kadhiba bi sifatin na'amatin wa addahu min awwali alamatin nifaqi faqala nabiyuna sallallahu alaihi wasallam. Wa idza kana, ketika ada apa, dinuna, agama kita, al-hanif yang mulia, al-hanifu yang mulia itu qad dhamma, telah mencela, telah mengecam al-kadhiba, akan kebohongan, bisifatina matin, dengan sifat yang umum, wa addahu, yang menganggapnya, menganggap pada kadhib, pada kizib, min awali alamatin nifaqi, menjadi awal tanda-tanda munafik, menjadi awal tanda-tanda munafik. Faqala nabiyuna, telah bersabda siapa nabiyuna, nabi kita sallallahu alaihi wasallam, ayatul munafiqi salatun, tanda-tandanya orang munafik itu salatun, ada 3. Ayatul munafiqi, bermula tanda-tandanya orang munafik itu salatun, ada 3. 1, idza hadatsa, ketika berbicara itu kadzaba, bohong. Ketika bicara bohong. Wa idza wa'ada, dan ketika berjanji, siapa munafik itu akhlafa, mencidrai. Ketika janji tidak cidro, janji mencidrai. Wa idza tumina, dan ketika dipercaya, itu khona,
Wa idza wa'ada, ingkar. Wa idza wa'ada, ketika dipercaya, ketika berjanji, akhlafa maka mengingkari, ingkar ya sama. Wa idza tumina khona, mencederai. Wa yaqulu, dan bersabda siapa Nabi sallallahu alaihi wasallam, alaikum bisidqi fa inna sidqa yahdi ilal bir. Wajib bagi anda, alaikum wajib bagi anda bisidqi, untuk melakukan kebenaran. Fa inna sidqa, karena sesungguhnya kebenaran itu yahdi, menunjukkan apa kebenaran, ilal birri, kepada kebaikan. Wa innal birra, sesungguhnya kebaikan itu yahdi, menunjukkan apa bir, menunjukkan ilal jannati, ke sorga. Wa ma yazalu ar-rajulu yasduqu wa yataharra as-sidqa hatta yuktabu indallah siddiqan. Wa ma yazalu, dan terus menerus siapa rajulu, orang laki-laki, terus menerus yasduqu, benar, perbuatan benar atau jujur, yasduqu benar, wa yataharra, dan jujur. Wa ma yazulu rajul yasduqu wa yataharra sidqu, dan terus menerus benar, jujur, hatta yuktabu, sehingga ditulis siapa rajul indallahi, pada Allah, ditulis siddiqan, akan orang-orang yang jujur, orang-orang yang jujur. Wa iyyakum wal kadhiba, dan jauhilah wal kadhiba, pada kebohongan. Jauhilah pada kebohongan. Fa innal kadhiba, karena sesungguhnya kebohongan itu yahdi ilal fujuri, menjadikan perbuatan dosa. Fujur, perbuatan dosa. Wa innal fujur, karena sesungguhnya perbuatan dosa itu yahdi, bisa menunjukkan ilan nari, pada neraka. Ilan nari, kepada neraka. Wa ma yazalu, dan terus menerus siapa rajulu, laki-laki, terus menerus itu yakdzibu, bohong siapa rajul, wa yataharra al-kadziba, dan akan terus menerus bohong. Hatta yuktabu, sehingga ditulis siapa orang yang terus menerus bohong, indallahi, pada Allah, diterus kadzaban, akan orang pembohong. Jadi bab ini menjelaskan tentang orang-orang tukang pembuat kebohongan, karena ada produksinya. Lihat saja di medsos, nanti konten itu bisa diciptakan untuk mempengaruhi kalimat, untuk mempengaruhi orang. Mau itu secara isinya apa saja, ditulis biasanya untuk menggempur seseorang, walaupun itu bohong. Nah, orang-orang pembohong semacam ini, kata bohong ini menjadi tanda-tandanya orang munafik nomor 1.
ayatul munafiki salatun idza hadatsa kadzdzaba. Itu pembohong. Dan Rasulullah juga menyampaikan alaikum bisidqi fa inna sidqa yahdi ilal birri wa innal birri yahdi ilal jannah wa ma yazalu rajulu yasduqu wa yataharra sidqu hatta yuktaba idallah sidqan. Rasulullah menyampaikan bahwa kalian hendaklah jujur, karena sesungguhnya jujur akan kejujuran menunjukkan kepada kebaikan, dan kebaikan dapat menunjukkan ke surga. Seseorang yang senantiasa jujur hingga ditulis nanti di sisi Allah sebagai orang yang jujur. Dan jauhilah orang-orang yang berdusta, bohong, karena dapat menunjukkan kepada perbuatan dosa. Dan perbuatan dosa dapat memasukkan ke api neraka. Seseorang senantiasa berdusta nanti akan ditulis di sisi Allah sebagai orang pendusta. Ini hadis riwayat Ahmad 3456. Fa inna dzalikal amr, sesungguhnya hal itu yakunu ada, itu aksar lebih banyak apa zaman kecamannya indama yata'alaku, ketika berhubungan biman dengan orang yadda'una, yang mengaku al-fadilah akan baik. Jadi orang ngaku baik itu banyak. Wahia bermula orang yang mengaku baik, fadilah minhum, dari mereka itu baraun, orang yang tidak bersalah. Lalu maka bermula mereka ma'ati sofihim, dengan disifatinya mereka bil kadhibi, dengan sifat pembohong. Munafikun, maksudnya munafik, affakun, yaquluna, berkata siapa mereka, ma'ala yaf'alun, pada hal-hal yang tidak mereka lakukan. Haitsu yaqulu, sehingga berkata, berfirman siapa Allah al-haq subhanahu wa ta'ala, berfirmannya, ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun, kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman, lima taquluna, kenapa engkau berkata ma la taf'alun, pada hal-hal yang tidak engkau lakukan. Kenapa Anda berkata pada hal-hal yang tidak engkau lakukan? Kabura maqtan indallah, amat besar kebencian di sisi Allah, antakulu, engkau berkata ma, pada hal-hal la taf'aluna, yang engkau tidak lakukan. Orang kalau sudah pembohong, nanti oleh Allah akan dicap, ditulis dia adalah pembohong. Orang kalau selalu benar, nanti dicap, akan ditulis dia seorang yang jujur. Orang yang jujur akan masuk, membimbing, akan masuk surga.
Orang yang biasa jujur, kejujuran akan membimbing Anda masuk surga. Orang yang selalu jujur akan disestempel dia jujur. Orang yang bohong akan membimbing kepada perilaku dosa, fujur. Orang yang selalu melakukan fujur, perilaku dosa, itu akan membimbing masuk neraka. Dan akan orang yang biasa bohong akan ditulis, dicap pembohong. Kalau ada orang biasa mengaku mulia dengan cara bohong, fahum ma'ati sofihim bil kadhibi, maka dia akan mendapatkan sifat pembohong, munafikun affakun. Yaquluna ma yaf'alun, melakukan, berkata tapi tidak melakukan, sebagaimana Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun wa kabura maktan indallah an taqulu ma la taf'alun. Summa ma bil kam law kana ma yaqumuna bihi innama ya'ti fasadan wa ifsadan fil ardi wa huwa mana'ahul Qur'an al-karim 'alal munafiqin al-mufsidin haitsu yaqulu al-haqqu subhanahu wa ta'ala wa minan nasi may yu'jibuka qawluhu fil hayati dunya wa yushidullaha ala ma fihi qalbihi wa huwa aladul khisam wa idza tawalla sa'a fil ardi liyufsida fiha wa yuhlikal hartha wan nasla wallahu la yuhibbul fasad. Summa kemudian summa bil kammi, apa pikiran laukana ma summa bil kam summa balukum apa pikiran Anda, summa balukum apa pikiran Anda, perasaan Anda, keadaan Anda, laukana apabila ada ma yakumuna bihi, apa ma sesuatu yakumuna bihi yang mereka lakukan bihi dengan ma, innama ya'ti ketika membesar, innama ya'ti ketika membawa apa kebohongan, fasad dan akan kerusakan, wa ifsad dan membuat kerusakan fil ardi di dalam bumi, wahua bermula kebohongan yang membuat kerusakan di muka bumi, itu ma sesuatu na'ahu yang mencegah pada ma apal Qur'anul Karim alal munafikin pada orang-orang munafik al mufsidin yang membuat kerusakan. Ketika ada orang mengaku kebohongan, berarti melakukan sesuatu yang tidak dilakukan. Orang melakukan kebohongan menurut Al-Quranul Karim itu sebagaimana perilakunya orang munafik yang membuat kerusakan di muka bumi ini. Orang yang membuat kerusakan di muka bumi ini, membuat kerusakan di muka bumi ini sebagaimana firman Allah, wa minan nasi may yu'jibuka qawluhu fil hayati dunya wa yushhidullaha ala ma fi qalbi wa huwa aladul khisam wa idza tawalla sa'a fil ardi liyufsida fiha wa yuhlikal harsa wan nas
Wallahu la yuhibbul fasad. Wa minan nasi, dan di antara manusia, man, ada orang yu'jibuka, yang menarik pada Anda, pada Anda apa qauluhu, ucapannya man fil hayati dunia, dalam kehidupan dunia. Di antara manusia ada orang yang ucapannya tentang kehidupan dunia itu menarik sekali. Yu'jibuka, menarik hatimu. Wa yushhidullaha, wa yushhidu, dan persaksikannya Allah, menyaksikannya Allah pada Allah, alama fi qalbihi, pada hal-hal, alama pada hal-hal fi qalbi, yang ada pada hatinya man, hatinya man, yang padahal wahwa bermula man itu aladul khisom, penantang yang paling keras, penantang yang paling keras. Jadi ada sekelompok orang kalau ngomong itu enak banget didengar. Yu'jibuka qauluhu fil hayati dunya, enak didengar. Tapi orang itu disebut aladul khisom, orang yang paling menentang, paling keras, nggak setuju sama kita, itu namanya pembohong. Aladul khisom, omongannya bisa bagus sekali, tapi orang itu sesungguhnya keras terhadap kita. Nah, itu Anda harus paham. Bagi orang-orang yang aladul khisom, yang omongannya sesungguhnya dia, perilakunya dia terhadap kita sesungguhnya nggak setuju. Aladul khisom, penantang yang paling keras. Wa idza tawalla sa'a fil ardi liyufsida fiha wa yuhlikal harta wa nasla. Wallahu la yuhibbul fasad. Wa idza tawalla, dan ketika berpaling, wa idza tawalla, dan apabila berpaling, wa idza tawalla, dan ketika berpaling fil ardi, pada di dalam bumi, liyufsida fiha, untuk membuat kerusakan fiha, di dalam bumi, wayuhlika, dan maksudnya merusak, ala harta, pada tanaman-tanaman, wanasla, dan pada binatang-binatang. Wallahu, bermula Allah, itulah yuhibbul fasad, tidak menyukai akan kerusakan-kerusakan. Al-Qur'annya telah melarang orang yang ngaku-ngaku tapi bohong.
ngaku-ngaku tapi bohong. Wa fi asrinal hadir, dan di dalam masa sekarang ini, pada masa sekarang ini taghayyarat, telah berubah, mu'tiyatin katsiratin, akan banyak fakta-fakta yang berubah. Taghayyarat, telah berubah, mu'tiyatin katsiratin, banyak fakta-fakta, wa bi khasatin, dan dengan terutama fi nizamil harbi, dalam urusan perang, wa asalibiha, dan metode perang, urusan perang dan metodenya, falam ta'ud, maka tidak lagi kembali apalah harbu perang, ahadiyatal ba'di, akan salah satu dimensi. Ana, sesungguhnya perang itu lam ta'ud, tidak akan kembali, askariyah mahdoh, akan perang dengan murni militer. Jadi perang hari ini, kalau terjadi perang, itu tidak akan pernah hanya perang militer saja, pakai tentara saja, bedil dan bom saja, tidak. Tapi yang digunakan dalam perang ini adalah membuat kebohongan, berita-berita bohong, hoax. Itu namanya perang hari ini. Jadi jangan menganggap orang semua itu jujur. Orang itu terhadap kita, kalau dia memerangi kita, bohong pun akan dipakai. Hari ini kebohongan itu dipakai untuk senjata perang, karena sudah tidak ada perang askariyah mahdoh, au amniyah mahdoh, atau murni keamanan saja, tidak ada. Wala hatta mukhabaratiyah mahdoh, dan tidak ada pakai intelijen saja, nggak ada. Mukhabaratiyah mahdoh, tidak ada intelijen murni, nggak ada sekarang. Intelijen murni nggak ada. Perang dengan askariyah murni nggak ada. Perang hanya untuk merebutkan keamanan saja, nggak ada. Bil mafhumi at-taqlidi, dengan menurut tradisi tradisional, menurut paham tradisional, tidak ada perang tradisional kayak zaman dulu. Linazmil mukhabaratiyati, dengan konsep intelijen al-qadimati yang lama, dengan konsep intelijen yang lama, tidak ada. Faqad tatawwarat, sungguh telah berkembang, apa asalibu hurubil jaili rabi, metode perang generasi keempat. Metode perang generasi keempat. Faqad tatawwarat, dan sungguh telah berevolusi, telah berkembang, apa asalibu hurubil jaili rabi,
metode perang generasi keempat. Sekarang udah generasi 5, sudah pakai 5G perangnya. Wadakholana duna ayasyura kathirum fima yumkinu ayatlaqa alaihi huruful jailil khamis. Wadakholana dan telah masuk pada kita duna ayasyura tanpa merasakan siapa kathiruna orang banyak. Sekarang ada huruful aktsar, itu wahya bermula perang huruful jailil khamis, perang generasi kelima. Itu adalah huruful aktsar, perang yang lebih banyak. Aktsaru kudurati fitarikil insaniyah, perang yang lebih jahat di dalam histori manusia. Perang generasi kelima ini perang yang lebih jahat dalam histori manusia. Listihdamiha kulla wasail, karena menggunakan kullal wasail, akan semua alat-alat abarul masyru'ah yang digunakan atau penggunaan cara ilegal, ya, wairul masyru'ah, yang secara ilegal, min taudhifil irhabi, dari menggunakan terorisme sebagai alat perang. Jadi terorisme juga sebagai alat perang oleh mereka. Watabanna, dan mengadopsi al-irhabiyin, akan para irhabiyin, teroris. Wada'mahum, dan mendukung mereka teroris tahta musamma hurubihim, di atas namakan perangnya. Wa ta'dhimu amril hayati, dan memaksimalkan masalah pengkhianatan. Wa ta'dhimu amril khianati, dan memaksimalkan masalah pengkhianatan. Wisyira'il wulaati, dan membeli loyalitasnya dibeli. Waman hajatus tikhdami silahis syai'ati, dan penggunaan senjata rumor alladhi soro fannan, alladhi yang menjadi fannan, pelajaran, yakadu yang hampir, yadrusu yakadu yadrusu bal yudrosu yang hampir tidak dipelajari, bal yudrosu tapi dipelajari. Pelajaran itu tidak terasa dipelajari, tapi sesungguhnya dipelajari. Wayatimu at-tadriba, dan menjadi sempurna at-tadriba, training-trainingnya, alaihi atas silahus syai'at. Silahus syai'at itu penggunaan senjata rumor untuk menyerang orang. Mingkab, dari sebelumnya, mingkab ba'dil jihadil masbuhati, dari beberapa pihak yang mencurigakan. Watu dhofulahul kanaka
kataib watu dhofu dan digunakan lau padanya apal kata ibu batalion al elektronia al kata ibu al elektronia batalion elektronik mastikhdami aksawasa ilil hisori dengan menggunakan cara pengepungan wadoktisiasi dan tekanan politik wal iktisodi dan ekonomi wanafsi dan psikologi, tekanan psikologi wal muhawalati dan upaya putus asa, upaya-upaya al-mustamiyah wal muhawatil mustamitati dan upaya-upaya untuk membuat putus asa fi itharati syu'ubi untuk memprovokasi masyarakat wa ta'libiha dan menghasut masyarakat syu'ub menghasut ala hukamiha atas hukum-hukumnya wa taswih ar-rumus dan mendistorsi ar-rumuza akan simbol-simbol, mendistorsi simbol-simbol wal muktasabatil watoniyah dan keuntungan nasional wa tashkik fi kullil injazati dan mempertanyakan semua pencapaian fikulil injazati. Jadi orang-orang perang begini ini, perang pakai kata-kata hoax, itu akan terus-menerus mempertanyakan keberhasilan watahwin min amriha dan meremehkan urusannya, itu pasti. Nah, perang yang semacam ini perang generasi kelima, sudah perang generasi kelima. Wa tashkik fi kullil injazati wa tahwin min amriha wa tahaluful jama'at wa qawiyul irhabiyah wa muhawalatu tiraqi al muasasat. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.